Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel KKN Karya 1 IAIN Kudus. Bersama saya Kak Dika yang akan membahas tentang budaya jurusan. Kali ini saya akan ditemani oleh kakak yang kuliah di IAIN Kudus. Silakan Kak, perkenalkan namanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kak Putri dari program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus. Apa sih hukum keluarga Islam itu Kak, dan apa sih yang dipelajari di jurusan hukum keluarga Islam itu? Iya. Oke. Jadi hukum keluarga Islam itu adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan, di mana dari awal pembentukan suatu keluarga sampai berakhirnya keluarga tersebut, yakni di mana adanya suatu perceraian atau salah satu kedua belah pihak ini meninggal dunia. Nah, dalam hukum keluarga Islam ini mengatur juga tentang waris sama wakaf. Nah, di hukum keluarga Islam ini juga bukan hanya tentang mata kuliah Islam aja, tapi juga mata kuliah umum, di mana itu ada hukum perdata, hukum agraria, hukum adat dan lain sebagainya. Tetapi di mana kita bisa mengasah dalam jurusan hukum keluarga ini memang bukan hanya tentang mata kuliah Islam saja, tetapi kita juga diasah tentang hukum positif, seperti yaitu di mana ada hukum pidana, hukum perdata, ataupun hukum administrasi negara. Itu juga dipelajari dalam jurusan hukum keluarga Islam ini. Hukum keluarga Islam itu lebih mendalam tentang apa sih Kak? Hukum keluarga Islam itu lebih mendalami ke hukum perdata Islam, Kak. Lalu mengapa mengambil jurusan hukum keluarga Islam ini? Kenapa saya memilih jurusan hukum keluarga Islam ini? Karena segala aspek dalam kehidupan ini itu kan berkaitan dengan hukum. Jadi yang paling terdekat itu adalah keluarga. Makanya saya langsung intern in family of law gitu, Kak. Terus kebutuhan masyarakat sekarang itu kan memerlukan beragam praktisi dalam keluarga. Jadi kata orang itu tuh keluarga orang aja diurus, apalagi keluarga sendiri gitu, Mbak. Itu ya Kak. Ya. Lalu pandangan orang tentang jurusan hukum keluarga Islam ini bagaimana sih Kak? Kalau pandangan masyarakat sih macam-macam, Kak. Kadang ada tuh yang nanya perihal tentang jurusan di kuliah. Kamu ada di jurusan apa? Ya, saya langsung bilang saya di jurusan hukum keluarga Islam. Terus apa yang dipelajari? Yang dipelajari ya saya jawab apa adanya, Kak. Jadi dalam hukum keluarga Islam itu kan membahas tentang hukum perdata Islam, di mana yang dibahas itu ya tentang pernikahan, perceraian, tentang waris, wakaf, seperti itu. Ada nggak sih Kak kesulitan yang dialami selama mempelajari hukum keluarga Islam itu? Untuk kesulitannya sih enggak, mungkin tergantung dari individunya kali ya, Kak. Tapi untuk ilmu pengantarnya itu emang terlalu banyak sih. Kayak terlalu banyak dipelajari gitu ya Kak? Iya, awalnya sih memang berat, Kak. Cuma kalau nanti lama-kelamaan akan terasa mudah dan enjoy gitu untuk dijalani. Apakah itu langsung menjurus mempelajari tentang hukum keluarga Islam itu Kak? Untuk langsung mempelajari hukum Islamnya sendiri itu enggak ya, Kak. Tapi kita diberi ilmu pengantar terlebih dahulu, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ilmu pengantar hukum. Nah, itu untuk memudahkan kita sebelum fokus kepada mata kuliah
hukum perdata Islam itu sendiri, kita diberi ilmu pengantar terlebih dahulu. Terus untuk masuk di prodi hukum keluarga Islam ini apakah ada kriteria tersendiri dari orang ini atau gimana gitu Kak? Untuk di hukum keluarga Islam di IAIN Kudus itu nggak ada kriteria, tetapi ada banyak kalangan siswa atau siswi dari lulusan swasta maupun lulusan negeri gitu Kak. Kalau yang di sini negeri itu ada kesulitan nggak sih Kak? Mungkin ada kesulitan, tapi nanti kalau lama kelamaan akan menyesuaikan dan akan terbiasa. Jadi teman-teman tuh saling membantu dan saling memahami gitu. Nanti juga dosen pun memakluminya. Itu tadi sekilas tentang HKI. Lalu Ya. ada nggak sih hal menarik yang pernah Kakak alami selama perkuliahan atau selama Hal menarik yang pernah saya temui ada itu ilmu falak. Ilmu falak itu saya baru pertama kali dalam kuliah saya tentang ilmu falak, di mana ilmu falak ini mengajarkan kita untuk mempelajari untuk bagaimana kita bisa menentukan kalender awal bulan Hijriah, seperti halnya kita bisa menentukan awal bulan 1 Ramadan gitu. Kemudian juga kita bisa melihat hilal itu juga tadi. Terus kemudian apalagi ya? Itu sih salah satunya. Kemudian untuk mendalami lagi ada praktek pengadilan semu, praktek sidang semu itu kemarin saya diajak salah satu dosen untuk kunjungan ke pengadilan negeri untuk melihat praktek bagaimana sih, kan kita udah dikasih teori nih, jadi prakteknya itu gimana, terus kita bisa melihat praktek sidang yang sebenarnya di pengadilan negeri itu seperti apa. Wah, menarik sekali ya Kak. Ya. Jadi kita bisa langsung praktek gitu ya Kak. Lalu biasanya nih Kak, kalau kita kuliah kan nanti kedepannya menjadi apa gitu. Lalu untuk peluang prodi hukum keluarga Islam ini kedepannya gimana Kak? Untuk kedepannya banyak sih Kak, cuma awalnya memang kan dari sebelum adanya hukum keluarga Islam ini kan nama jurusan ini itu namanya Ahwalus Sasiah, di mana Ahwalus Sasiah ini gelar sarjananya itu SHI, sarjana hukum Islam, masih ada embel-embelnya Islamnya. Jadi para alumni ini tuh masih minder dengan gelar SHI itu. Terus setelah setelah berganti dengan hukum keluarga Islam itu, jadi gelarnya menjadi SH. Sudah tidak ada embel-embelnya Islamnya. Tetapi meskipun tidak ada embel-embel Islamnya, tetapi SH itu masih ada tercermin, masih ada keislamannya gitu. Jadi dulu kan kalau gelar SHI itu kan terpaku pada penghulu saja. Misal kerjanya apa sih? SHI itu jadi penghulu doang, nggak ada kerjaan yang lainnya. Tapi sekarang dengan adanya pergantian SHI menjadi SH, peluang bekerjanya itu lebih banyak, seperti sarjana SH itu bisa jadi advokat, penasehat hukum, jadi hakim juga bisa, bekerja di perusahaan swasta maupun negeri pun juga bisa, dalam pemerintahan juga bisa. Terus kemudian kalau memang pengen jadi dosen, bisa melanjutkan ke S2 itu bisa. Jadi banyak sekali ya Kak peluangnya. Oke. Terakhir kita kasih tips tuh buat mereka yang mau masuk di prodi hukum keluarga Islam. Iya, boleh. Untuk teman-teman yang mau ataupun sudah keterima
terima di jurusan Hukum Keluarga Islam ini, tips yang pertama, tanamkan rasa syukur kalian bahwa tidak semua orang bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan seperti kalian. Banyak di luar sana yang pengen merasakan kuliah itu gimana sih, enaknya kuliah, nggak enaknya kuliah itu gimana sih. Banyak di luar sana yang belum dititipi atau belum dianugerahi oleh Allah untuk bisa duduk di bangku perkuliahan. Pokoknya rasa syukur itu harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, jangan pernah terpaku pada satu jurusan ini terhadap satu pekerjaan, bahwa dimana lulusan sarjana hukum keluarga Islam bukan hanya terpaku satu pekerjaan saja. Seperti halnya tadi seperti yang saya katakan, bukan hanya terpaku satu saja, itu kerjanya nanti sebagai penghulu, bukan. Banyak banyak peluang pekerjaan yang bisa kita capai, bukan hanya satu saja. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman atau adik-adik yang lulusan dari negeri, jangan sampai minder, bahwa di sini kita tuh belajar bersama, menuntut ilmu bersama, saling kerjasama, dan para dosen pun memaklumi hal itu. Nanti kita juga akan terbiasa dan menyesuaikan, dan bisa menyesuaikan untuk dalam hal belajar itu. Itu sih Kak kalau dari saya. Nah, itu tadi pengalaman ilmu juga tips dari Kak Fitri dari IAIN Kudus. Buat kalian yang mau masuk di Prodi Hukum Keluarga Islam, jangan minder, tetap semangat dan harus optimis ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya di channel ini. Terima kasih kepada Kak Rahmatul Fitri dari IAIN Kudus. Saya Kak Dika, pamit undur diri.